When my voice box is fixed, I'll finally get my chance. Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penjahat Pixar dengan cerita latar belakang paling sedih. Oh, I never thought things would come to this. Not in my factory. They called me a fraud, those... But once I bring back this creature, my name will be cleared. We were lost. Cast off. Unloved. Unwanted. Untuk daftar ini, kita akan melihat penjahat dari film Pixar dengan cerita belakang yang sangat sedih. Karena kita akan membahas poin plot, tentu akan ada peringatan spoiler alert. Apakah penjahat Pixar favoritmu masuk ke daftar ini? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Chick Hicks, Cars. Nggak ada keraguan bahwa Chick Hicks adalah mobil balap yang sangat buruk. Dia menggunakan kecurangan dan kekerasan untuk memenangkan piala piston, dan secara konsisten egois dan sombong. That was some pretty darn nice racing out there. By me! Welcome to the chick era, baby! Tapi sikap buruk dan obsesinya untuk menang berasal dari rasa insecure. Chick terus-menerus di tempat kedua sepanjang karirnya. Namun bahkan ketika The King bersiap untuk pensiun, Lightning McQueen, seorang pemula, menghalangi jalannya. Chick thought this was his year, Bob. His chance to finally emerge from the King's shadow. But the last thing he expected was Lightning McQueen! You know, I don't think anybody expected this. Sebagai juara kedua abadi, dia hanya ingin keluar dari bayang-bayang dan mendapatkan waktunya dalam sorotan. Meskipun semua ini tidak memaafkan perilakunya, itu membuatnya sedikit lebih mudah untuk memahami motivasinya. Meskipun tetap salah juga sih. Hey, how come the only one celebrating is me, huh? Where are the girls? Bring on the confetti! Ow! Ow! Easy with the confetti! Nomor 9, Sid Phillips, Toy Story. Bagi Woody dan teman-temannya, Sid adalah seseorang yang jahat. You mean that happy child? That ain't no happy child. He tortures toys just for fun! Mempertimbangkan cara dia memenggal dan menghancurkan mainannya, mudah untuk memahami mengapa mereka sangat takut padanya. Namun, Sid hanya mencoba mengatasi tekanan sebagai seorang anak dengan bermain, dengan benda-benda yang dia tidak punya alasan untuk percaya bahwa ternyata itu adalah makhluk hidup. Patient is prepped. No one's ever attempted a double bypass brain transplant before. Ditambah lagi dalam film itu ayahnya memang lalai pada anak-anaknya. Perilakunya yang mencari perhatian menjadi lebih masuk akal. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Sid memiliki kebencian di hatinya. Sebagaimana dibuktikan oleh teror di wajahnya ketika dia menemukan bahwa mainan itu benar-benar hidup. We toys can see everything. So play nice. Nomor 8, Mordu, Brave. Mordu si beruang pernah menjadi salah satu dari 4 pangeran manusia. Sesuai keinginan ayahnya, tanah itu harus dibagi antara dia dan saudara-saudaranya. They should be the pillars on which the peace of the land rested. Tapi dia menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia pergi ke penyihir untuk meminta bantuan. Demanded I give it the strength of 10 men. And he gave me this for a spell. A spell that would change his fate. And did he get what he was after? Oh, yes! Transformasi kejinya terjadi dan kerajaan itu dihancurkan. Mordu mendapatkan keinginannya untuk berkuasa di atas segalanya, termasuk keluarganya. Dengan demikian, nasibnya sebagai beruang di dalam dan di luar menjadi permanen. Changed his fate. Oh no. The prince became... Ini adalah kisah sedih tentang seorang pria yang gagal menyadari apa yang penting dalam hidupnya, dan akibatnya kehilangan semuanya. Ekspresi ketika Merida dan Elinor membunuh beruang dan membebaskan jiwanya benar-benar mengatakan semuanya. Nomor 7, Randall Box, Monster Inc. and Monster University. Dalam Monster Inc., Henry J. Waternoose dan Randall Box membentuk tim yang tercela. CEO termotivasi untuk kebutuhan untuk menjaga perusahaan tetap berjalan, tidak diberikan latar belakang yang mendalam. Namun Monster University mengungkap bahwa monster jahat seperti Randall dan juga Waternoose tidak selalu menjadi penjahat. Hey there, I'm your roomie. Name's Randy Boggs, scaring major. Oh, Mike Wazowski, scaring major. I can tell we're gonna be best chums, Mike. Randall awalnya adalah siswa yang pendiam, yang merupakan teman sekamar dan berteman dengan Mike Wazowski. Tapi ketika dia bergabung dengan monster Roar Omega Roar yang keren, dia mulai bertingkah seperti mereka. Let's be honest, boys.
You're never gonna be real scarers because real scarers look like us. Dia kurang percaya diri dan mulai untuk menjelekkan orang lain dalam upaya untuk diterima di gengnya. Tapi ketika kamuflasenya menjadi bumerang karena James P. Sullivan di Scare Games, dia dengan cepat dicampakkan oleh gengnya itu sendiri yang ia sebut teman-temannya. Pada saat itu, Randall bersumpah dia tidak mau kalah lagi oleh Sally. Ini sebenarnya cukup tragis sih kalau dipikir-pikir. That's the last time I lose to you, Sullivan. Nomor 6, Gabby, Toy Story 4. Gabby adalah boneka toko antik yang menginginkan kotak suara Woody karena punya dia tidak berfungsi dengan baik. We gotta go. You can't leave yet. You have what I need. Right inside there. Sementara rencananya untuk mendapatkan pekerjaan itu memang menyeramkan dan kejam, mudah untuk bersimpati padanya. Dia diproduksi tanpa kotak suara yang fungsional dan ingin merasakan cinta dan permainan seperti yang dimiliki Woody. All I want is a chance for just one of those moments. I'd give anything to be loved the way you have. Dia merasa bahwa cacatnya menghalanginya, jadi dia putus asa untuk memperbaikinya. Namun bahkan setelah dia melakukannya, Harmony tetap menolaknya. Pada titik ini, Gabby tidak merasa seperti penjahat lagi. Faktanya, semua orang senang ketika dia menemukan seorang gadis kecil untuk menghibur dan menciptakan kenangan pada akhirnya. I'm Gabby. Will you be my friend? I'll help you. Nomor 5, Charles F. Muntz, Up. Charles Muntz memulai sebagai penjelajah yang dipuja untuk memiliki dunia di ujung jarinya. Namun ketika orang meragukan penemuan kerangka burung langka, ia dijuluki seorang penipu. The organization strips Muntz of his membership. Jadi dia bersumpah untuk menemukan spesies itu hidup untuk membuktikan dirinya dan hilang dari peta selama bertahun-tahun. Meskipun dia awalnya menipu Carl dan Russell, mereka dengan cepat menyadari bahwa dia termakan oleh pencarian ini. Dengan demikian, dia telah tumbuh agak menjadi jahat. Here they come, these bandits, and think the bird is theirs to take. But they soon find that this mountain is a very dangerous place. Dia akan melakukan apa saja, termasuk menyakiti mereka untuk menangkap Kevin dan mendapatkan pengakuan yang dia rasa pantas dia dapatkan. Itulah betapa putus asanya dia. Pada akhirnya, Muntz gagal membangun kehidupannya karena dia terjebak di masa lalu. Dan sangat disayangkan melihatnya seperti itu. Nomor 4, Stinky Pete the Prospector, Toy Story 2. Prospektor sangat ingin dipajang di museum mainan Konishi, tapi itu hanya mungkin jika Woody bisa pergi juga. The museum's only interested in the collection if you're in it, Woody. Without you, we go back into storage. Jadi ketika Woody memutuskan untuk pulang ke Andy, Stinky Pete meninggalkan kotaknya untuk pertama kalinya dalam upaya untuk menghentikannya. Itu benar-benar jahat, tetapi dia telah terjebak di dalam kemasan sepanjang hidupnya. Prospector, this isn't fair. Fair? I'll tell you what's not fair. Spending a lifetime on a dime store shelf watching every other toy be sold. Dia tidak pernah tahu cinta seorang anak, jadi tidak heran dia marah dan tidak percaya kepada mereka. Dia benar-benar percaya mereka akan menghancurkan mainan apapun, hanya untuk akhirnya membuangnya. Andy's growing up, and there's nothing you can do about it. It's your choice, Woody. You can go back, or you can stay with us and last forever. Mengingat kisah Pete, nggak sulit untuk memahami mengapa dia merasa museum adalah pilihan terbaik dan mungkin paling aman. Nomor 3, Evelyn Dever, Screenslaver, Incredibles 2. Evelyn Dever menipu semua orang dengan berpura-pura menjadi teman. Pada kenyataannya, dia menarik tali Screenslaver dan merencanakan untuk memastikannya pahlawan super tetap dilarang selamanya. You can count on me anyway. I'm supposed to, aren't I? Because you have some strange abilities and a shiny costume, the rest of us are supposed to put our lives into your gloved hands. Tapi alasannya menghipnotis mereka sangat menyedihkan. Ayahnya, penggemar berat superhero, menelpon mereka untuk meminta bantuan suatu malam. Tapi ketika mereka tidak bisa menyelamatkannya, dia dibunuh. Evelyn benci bahwa dia mengandalkan mereka daripada bersembunyi di ruang aman. He died. Pointlessly. Stupidly. Waiting for heroes to save the day. Karena itu, dia menggunakan kecakapan teknologinya untuk mengambil tindakan sendiri. Dalam membersihkan dunia superhero, dia berharap membuat orang biasa lebih mandiri. Our sweet parents were fools.
fools to put their lives in anybody else's hands. Superheroes keep us weak. Jelas trauma yang dia derita meninggalkan beberapa kerusakan pada dirinya, jadi nggak mungkin untuk tidak kasihan padanya. Nomor 2, Buddy Pine aka Incrediboy aka Syndrome The Incredibles. Syndrome awalnya hanyalah seorang anak kecil yang bersemangat bernama Buddy yang mencintai dan mengagumi Mr. Incredible. Faktanya, dia adalah penggemar terbesarnya dan bahkan disebut Incrediboy. No, you don't have to worry about training me. I know all your moves, your crime-fighting style, favorite catchphrases, everything. I'm your #1 fan. Namun setelah berulang kali diusir oleh idolanya sendiri, Buddy menempuh jalan gelap. Meskipun superhero dikesampingkan oleh masyarakat, dia tidak lupa bagaimana dia ditolak. Dengan demikian, Syndrome pun lahir. Dia mengambil keahliannya untuk membangun senjata ke tingkat berikutnya dan merencanakan balas dendamnya terhadap pahlawan yang membuatnya merasa kecil. I was wrong to treat you that way. I'm sorry. See? Now you respect me because I'm a threat. That's the way it works. Pada intinya, Syndrome tidak lebih dari seorang anak yang merasa diabaikan dan berusaha keras untuk ditakuti dan dihormati. Dalam ini, budaya mengagumi seseorang memiliki beberapa konsekuensi yang sangat menghancurkan. Sure, it was difficult, but you are worth it. I mean, after all, I am your biggest fan. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Lotso Hugging Bear, Toy Story 3. Saat kami pertama kali bertemu Lotso, dia tampak seperti beruang yang suka diemong dan manis seperti yang pernah kami lihat. Namun dia adalah salah satu penjahat Pixar. Come on, guys, we're going home. Whoa there, Missy. You're not going anywhere. Dia sangatlah jahat, tapi karena dia mengalami banyak tragedi dalam hidupnya. Dia tadinya punya hubungan indah bersama seorang anak bernama Daisy. Tapi semuanya berubah ketika dia tidak sengaja ditinggalkan di sebuah rest area. Mereka berjalan panjang untuk menemukan Daisy kembali, hanya untuk melihat dia ternyata punya beruang Lotso baru. Something changed that day inside Lotso. Something snapped. She replaced us. Come on. Dia berhenti percaya akan hubungan antara anak-anak dan mainan saat itu, dan akhirnya memulai jalan sebagai penjahat di Sunnyside. Jika itu tidak membuatmu merasa sedih sedikit pun, jujur kita nggak tahu apa yang akan membuatmu sedih. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.